Jadi karena permintaan susu semakin tahun semakin meningkat di Indonesia, sehingga perlu dipikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan produksi susu di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi perlu dilakukan peningkatan populasi karena masih kurang populasi sapi perah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan populasinya serta perbaikan mutu genetik. Jadi semakin bagus mutu genetik dari sapi perah tersebut, produksi susu dan kualitas susu tersebut tentu akan meningkat. Pembangunan peternakan sapi perah di Indonesia dimantapkan oleh kebijakan pemerintah dengan surat keputusan 3 menteri, yang antara lain Menteri Perdagangan Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. Jadi kementerian yang mengurus tentang peternakan sapi perah di Indonesia ini ada 3 kementerian. Jadi bukan hanya Menteri Pertanian saja, tapi terkait dengan dua menteri kementerian lagi ya, Kementerian Perdagangan Koperasi serta Perindustrian, di mana ketiga kementerian tersebut akan membahas mengenai pengembangan usaha ternak sapi perah, kemudian bagaimana cara meningkatkan produksi sapi perah tersebut, bagaimana cara pengolahan dan pemasaran susu di dalam negeri. Jadi ada 3 kementerian di sini, Kementerian Perdagangan Koperasi, Perindustrian, dan Pertanian. Karena kita kalau bagaimana supaya usaha ternak sapi perah di Indonesia itu berkembang, tentunya kita hanya orientasinya tidak hanya di bagaimana cara untuk meningkatkan produksi susu ya, makanya bukan hanya Kementerian Pertanian saja yang terkait di sini, tapi bagaimana cara pemasarannya itu paling penting juga, pemasarannya ya. Ini mungkin urusannya Kementerian Perdagangan Koperasi serta pengolahan dari Kementerian Industri dan pengembangan usahanya, ini terkait ketiga kementerian ini. Industri pengolahan susu atau IPS wajib menyerap susu produksi peternak rakyat. Jadi ada industri pengolahan susu ya, namanya IPS ya, dia harus menyerap susu produksi dari usaha peternakan rakyat. Pengembangan sapi perah di Indonesia 95% dikelola dalam bentuk peternakan rakyat. Jadi sebenarnya untuk usaha sapi perah tersebut, peternakan sapi perah itu mayoritas masih dikelola dalam bentuk peternakan rakyat, yang tentunya mayoritas masih dilakukan secara tradisional. Namun kualitas susu yang dihasilkan masih rendah. Kenapa bisa seperti itu? Jadi susu yang dihasilkan dari peternakan tradisional atau peternakan rakyat itu masih rendah karena pengelolaannya masih tradisional ya. Kemudian masih sebagai usaha sampingan. Kemudian sarana dan prasarana belum memadai, serta tingkat pendidikan dari peternak sapi perah masih rendah. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengelolaannya masih tradisional. Jadi kebanyakan masih dilakukan secara secara tradisional, masih pemerahan masih dilakukan secara manual. Dari situ saja kita bisa bayangkan ya, ada kontaminasi bakteri sehingga susu menjadi rusak. Pemerahannya masih tradisional, mungkin kebersihan kandang belum terlalu terjaga sehingga itu juga bisa mencemari susu. Kemudian sapi perah yang digunakan kualitas genetiknya masih rendah, serta bahan pakan yang diberikan oleh peternak untuk sapi perahnya masih jelek ya, masih kurang baik, sehingga akhirnya susu yang dihasilkan kualitinya juga masih rendah. Kemudian orientasi atau peternak masih menganggap atau melakukan usaha ternak perah ini sebagai usaha sampingan, jadi belum ke memikirkan sebagai
usaha utama, masih dalam bentuk usaha sampingan, sehingga pengelolaannya masih kurang serius, belum serius ya, sehingga susu yang dihasilkan juga kualitinya masih rendah, produksi dan kualitinya masih rendah. Kemudian sarana dan prasarana belum memadai. Nah, ini juga mempengaruhi, karena kita tahu susu ini adalah produk yang sangat mudah rusak apabila terlalu lama menyimpan ya, terutama ya. Jadi sarana dan prasarana ini tentunya sangat mempengaruhi dari kualiti dari susu. Dan berikutnya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Kebanyakan usaha ternak sapi perah ini, kebanyakan peternak itu masih pendidikannya masih rendah, sehingga usaha yang dilakukannya jarang melakukan inovasi dan lain hal sebagainya ya yang terkait sapi perah, sehingga quality dari susu yang dihasilkan dan produksinya juga masih cukup rendah. Tantangannya, populasi sapi perah dan jumlah produksi terus meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas susu yang dihasilkan. Jadi pada kenyataannya sebenarnya produksi susu dan populasi sapi perah itu setiap tahunnya terus meningkat di Indonesia, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas susu yang dihasilkan. Sehingga tidak heran bahwasanya susu yang dibeli atau yang dijual susu yang dijual oleh peternak rakyat itu harganya masih rendah karena kualitasnya kurang baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana perkembangan sapi perah di Indonesia untuk saat ini ya, atau beberapa tahun belakangan lah. Namun sebenarnya seperti yang kita bahas tadi ya, terakhir tadi ya, sebenarnya usaha sapi perah di Indonesia itu terus berkembang, tapi quality dari susu yang dihasilkan oleh peternak, terutama peternak rakyat, itu masih kurang baik, sehingga perlu dilakukan bagaimana caranya untuk meningkatkan quality dan produksi susu yang dihasilkan. Selain itu juga permintaan akan susu di Indonesia semakin tahun semakin meningkat karena pertumbuhan populasi ya semakin meningkat. Kemudian kesadaran akan gizi juga cukup tinggi saat ini, cukup meningkat. Jadi masyarakat sudah sadar bahwasanya kita memerlukan susu untuk memperoleh tambahan gizi. Jadi permintaan susu semakin tahun dia akan semakin meningkat. Produk susu juga sekarang semakin beragam, sehingga itu menambah permintaan akan susu. Baik, apabila ada komentar atau yang tanggapan, boleh di-share ya. Kita share di kolom komentar. Mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.